Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku. Pada kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan pembahasan dari video part 1. Latar belakang. Kebijakan moneter adalah permasalahan terbesar dalam rekrutmen politik, termasuk pemilihan pendahuluan daerah atau pilkada. Ada harapan bahwa pemimpin daerah yang berkualitas akan dipilih melalui pemilu. Namun, dalam proses pelaksanaannya, salah satu partai demokratis menunjukkan perilaku yang salah dan tidak jujur, berbohong dalam kampanye pemilu, bahkan menipu masyarakat. Kebijakan moneter memungkinkan pemilih untuk memilih kandidat tertentu dengan memberikan mereka uang atau barang sebelum mereka memilih. Pengalaman selama ini, pengalaman politik uang di berbagai pemilih pendahuluan daerah mengingkari kemungkinan adanya pemimpinan yang berkualitas karena pada akhirnya hanya mereka yang punya uang yang akan terpilih dan mengambil alih kedaulatan dan kekuasaan. Dalam konteks ekonomi, praktik kebijakan moneter mendorong praktik korupsi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan moneter dapat menimbulkan kebencian dan pemusuhan antar anggota masyarakat. Selain itu, meskipun berhasil terpilih, para pemimpin daerah yang menjalani kebijakan moneter seringkali ternyata adalah pejabat yang tidak dapat dipercaya dan korupsi. Penghindaran kebijakan moneter dalam pemilu kada menjadi sangat penting dalam memilih pemimpin atau pemimpin daerah yang berkualitas di negeri ini. Salah satu upaya yang sangat penting untuk mencegah terjadinya politik moneter dalam pemilu adalah dengan pengaturan mekanisme pemilu kada itu sendiri. Pada awal era reformasi, pemilu kepala daerah diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebijakan ini diatur oleh Bank Indonesia dan lembaga keuangan terkait dengan bertujuan untuk menjaga likuiditas serta memastikan aliran dana terkendali dengan baik. Namun, tantangan lain juga muncul terkait pemilu, berupa potensi penyalahgunaan dana, seperti penggunaan dana untuk tujuan kampanye yang tidak jelas, atau bahkan penerapan kebijakan moneter yang dapat melemahkan proses demokrasi. Pemantauan aliran dana dan transaksi kampanye sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung adil dan patuh. Pemerintah dan lembaga pemilu serta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu telah berupaya mengatur dan memantau keuangan kampanye melalui berbagai peraturan. Namun, pengawasan tersebut memerlukan dukungan kebijakan moneter yang kuat untuk memastikan transaksi yang dilakukan tidak mengganggu stabilitas perekonomian negara dan tidak mengganggu proses demokrasi. Dalam situasi seperti ini, kebijakan moneter tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, tapi juga sebagai alat untuk memantau aliran dana kampanye. Sebagai bagian dari alat perekonomian suatu negara, kebijakan moneter membantu mencegah lonjakan inflasi dan fluktuasi nilai tukar akibat banyaknya mata uang yang beredar selama pemilu. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam pembahasan mengenai kebijakan moneter dalam pemantauan pemilu Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kebijakan moneter dapat berperan dalam mengawasi aliran dana selama proses pemilu di Indonesia. 2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan moneter untuk mencegah transaksi ilegal dan praktik politik uang dalam pemilu. Yang ketiga, bagaimana efektivitas pengawasan aliran dana pemilu oleh lembaga keuangan dan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional selama masa pemilu. Selanjutnya adalah pemilu. Pemilihan umum atau pemilu adalah proses demokratis di mana warga negara memilih wakil-wakil mereka untuk menduduki posisi dalam pemerintahan melalui pemungutan suara.
Pemilu merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan siapa yang memimpin serta menetapkan kebijakan di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Melalui pemilu, prinsip demokrasi ditegakkan, di mana setiap warga negara mempunyai kepercayaan publik terhadap sistem. Selanjutnya adalah politik uang. Politik uang adalah praktik di mana seseorang, kelompok atau kandidat memberikan uang, barang, atau jasa kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan politik mereka. Praktik ini sering terjadi menjelang pemilu di mana kandidat atau partai politik berupaya membeli suara atau dukungan dari pemilih. Dampaknya sangat merusak karena politik uang mengancam integritas pemilu dengan memanipulasi suara pemilih sehingga pilihan mereka tidak lagi didasarkan pada penilaian rasional terhadap program atau kualitas kandidat melainkan pada intensif material.